Pernah dengar nggak Sengklekmin? Tahu Iya, Sengklekmin. jadi dia salah satu juri waktu kegiatan itu. Jadi dia itu merasa, wah gimana ini masih cuma 5 orang gitu. Makanya ayo dong buat komunitas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Man Kota Halus Mawe. Nah, perkenalkan saya Faras Nabila selaku host di episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Beliau adalah Ibu Bil Maulida STH MA. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau adalah koordinator penyelenggara kompetisi film Islami atau yang sering disingkat dengan KFI. Nah, KFI ini tuh adalah perlombaan yang selalu berjalan per tahunnya Ibu ya. Iya. Alhamdulillah sudah 4 tahun Bu ya. 4 tahun. Dari 2020 guys. Nah, kompetisi tersebut berjalan selama 4 tahun dari 2020. Hingga saat ini apa tujuan Ibu menyelenggarakan kompetisi tersebut? Baik, sahabat milenial, KFI Kompetisi Film Pendek Islami ini adalah program andalannya Subdit Seni Budaya Islam Kementerian Agama Pusat. Jadi itu digulirkan pada tahun 2020. Nah, sasaran kita ini kan para milenial nih. Iya. Jadi pada awal setiap tahun itu tema yang diusung itu berbeda-beda gitu. Oh, berbeda-beda. Untuk Iya. tahun ini temanya apa ya? Untuk tahun ini temanya itu Nur. Nur Cahaya. Iya. Jadi bagaimana kita menggambarkan keindahan, pencerminan ajaran Islam itu dalam karya yang mudah dipahami oleh sahabat-sahabat muda. Gitu. Kalau misalnya kayak lomba ini tuh kita bisa ikut dari jenjang mana aja Bu? Dari jenjang SMA aja. Oke, dia ada ketentuan persyaratan peserta. Jadi setiap kompetisi itu kan ada persyaratannya gitu. Jadi khusus untuk KFI ini tahun ini dia yang dicari itu memang golongan milenial. Jadi milenial itu kan dia rentang usianya itu 16 sampai 40 tahun. Gitu. Kenapa milenial gitu kan? Ya karena memang zaman ini kan kita memang kalian gitu para sahabat-sahabat milenial itu dilahirkan pada Gen Z, dilahirkan memang pada masa milenial yang memang kan lebih cepat, lebih akrab dengan sosial media, penggunaan teknologi informasi. Jadi kenapa kita ingin mencari suatu kegiatan, suatu yang inovasi bisa membangun kreativitas kita, gitu. Besok kalau misalnya kita ikut perlombaan nih, itu kayak aspek-aspek yang dinilai itu dari mana aja ya Bu? Dari segi apa yang dinilai? Oh ya, kalau film pendek yang diusung oleh Kementerian Agama ini, kita kan bukan kita yang menilai. Ini kan Ibu cuma. Berarti yang nilainya orang luar ya Bu? Iya, harus menilai itu memang orang-orang yang memang pekerjaannya itu memang kreator film, penggiat film, terus memang filmmaker gitu. Kalau Kementerian Agama istilahnya kan cuman ini punya gagasan nih gitu. Tapi kita kan bisa kerjasama menggait orang yang lebih paham dengan film gitu. Jadi kalau film pendek ini kita jurinya itu nanti kan kita libatkan dari memang orang perfilman. Orang yang paham dengan itu, gitu, ya. Jadi memang nanti kita akan mengundang, kalau di Aceh itu ada 5 orang yang memang sudah kita kerjasama setiap tahunnya, memang untuk membantu kita untuk mencari bakat-bakat baru generasi muda. Jadi dari aspek penilaian itu ada 5 aspek penilaian dalam penjurian film pendek ini. Yang pertama itu ide cerita. Jadi bagaimana kita mengemas keorisinalitas karya. Jadi karya itu memang murni hasil karya kita, bukan ciplakan orang, lihat orang, ide orang. Iya. Jadi yang kedua itu kita sesuai nggak antara ide yang akan kita sampaikan dengan tema yang diberikan gitu. Nah itu ide cerita. Yang kedua itu ada kekuatan pesan. Jadi kan kalau kita melihat film pendek itu kan audiovisual. Jadi ketika kita melihat suatu karya, suatu film, ya itu langsung
apa ya, kita bisa nangkap gitu apa sih pesan yang akan disampaikan dalam film tersebut. Kesannya. Ya, terus yang ketiga itu teknik sinematografi. Jadi bagaimana nanti mereka pengambilan engine gambarnya, kecerahan Kontras visual, videonya. kontras videonya mungkin ya. Mungkin ada yang kabur-kabur kayak gitu pas Gitu. waktu dikirim gitu Iya, ya. itu jadi Penilaian. penilaian. Terus yang keempat alur cerita. Jadi kan kita kalau nonton film kan ini kembali lagi ke sana, boleh lagi ke sana. Jadi agak sedikit pusing kalau alurnya itu tidak dikemas dengan apik dengan baik gitu. Terus yang kelima mungkin satu lagi alur dan kreativitas. Nah, kreativitas ini disinilah imajinasi Gen Z gitu. Kaula muda, jadi akan kelihatan gitu. Beda kan kalau misalnya karya itu dibuat oleh memang anak muda dengan yang mungkin generasi yang lebih paham. Iya, beda anak muda dia. remaja. Oke ya, disinilah dituntut kreativitas dan inovasi muda. Nah, Bu, boleh nggak Bu kasih bocoran yang menang gitu, Bu? Dapat apa juara 1? Oh iya. Bocoran sedikit. Iya. Ini kan MAN 1 tahun lalu ya. Iya, tahun lalu alhamdulillah. menang. Ya makanya kenapa kita coba mensosialisasikan pertama itu MAN 1 ya sebagai contoh itu role model bagi sekolah-sekolah yang lain. Ternyata mereka punya wadah untuk bisa mengaplikasikan karya gitu. Jadi tahun lalu itu MAN 1 juara berapa ya? Harapan 2. Iya, Harapan 2. Kisaran biaya berapa kemarin? 5 jutaan ya? 5 juta ya? 5 jutaan ya gitu. Harapan 2 5 juta. Ya. Ya jadi kan nanti akan diberikan biaya pembinaan, penghargaan dan sertifikat biasanya. Itu kalau misalnya Ibu kayak misalnya kalau misalnya ada ikut lomba nih. Misalnya pesertanya kalau misalnya peserta mau ikut lomba. Terus kayak mana sih Bu cara mendaftarnya? Kadang masih ada yang masih bingung gitu cara mendaftarnya atau melalui Ibu atau melalui online Bu ya? Iya. Ini kan tahap pertama sosialisasi. Jadi rentang waktu kegiatan kita itu dari Mei sampai nanti Oktober. Jadi sebulan ini sosialisasi, kita memang langsung turun ke lapangan. Kita coba melihat di mana sekolah-sekolah yang memang getol dengan kreativitasnya, punya pembelajaran khusus tentang video. Jadi ini sosialisasi, terus ini kan sedang disiapkan flyer kegiatan. Di situ akan disampaikan nanti kriteria, ketentuan, apa yang harus disiapkan. Terus nanti kami juga Kementerian Agama Provinsi Aceh akan menyiapkan link pendaftaran. Jadi nanti ketika sudah selesai akan kita kirimkan flyer itu untuk peserta bisa melihat semua pengumuman ataupun pemberitahuan tentang film pendek itu akan tertera di situ. Berarti juklis-juklisnya juga semua di situ Bu ya? Iya. Kalau misalnya ada nggak Ibu saran atau pesan bagi yang mau ikut berpartisipasi di dalam itu? Iya. Yang pertama yang pastinya tuh luruskan niat. Jadi niat kita itu kan ikut itu enggak cuma sekedar pingin aku bisa, aku mampu, aku lebih baik gitu, tidak. Jadi memang niatnya itu memang benar-benar ingin mengasah kemampuan, mengasah bakat gitu. Jadi yang pertama siapkan niat yang baik, karena kita ikut itu bukan tujuannya kan menang. Mengasah keahlian bakat itu adalah keharusan, tapi menang itu bonus. Gitu ya. Ketika kita berjalan niat dan kreativitas seiringan, insya Allah kita akan dapat dua-duanya. Terus yang kedua, sampaikan ide-ide atau ide-ide kreatif kalian itu dalam narasi yang baik, yang mudah diterima oleh kaula muda. Kan ada karya yang cuma sekedar karya, yang menghasilkan karya tapi tidak dari hati. Dan jadi ketika kita melakukan sesuatu itu memang dengan zauq, dengan dari hati, itu kayaknya hasilnya itu akan lebih bagus. Terus yang ketiga, bijak dan cerdas menggunakan media sosial. Maka kita memberikan satu sarana kepada kaula muda untuk cerdas
dan bijak ya dengan melahirkan karya-karya yang memang bisa tidak hanya kita ya sendiri yang konsumsinya, bukan hanya kita sendiri, tapi bisa bermakna untuk orang lain. Terus yang terakhir nikmati prosesnya, karena hasilnya itu kan yang kita kejar itu bukan hasil tapi prosesnya. Karena nanti kalau misalnya gugur bisa ikut tahun depan Iya. gitu kan. Jadi nikmati prosesnya, lihat jalani alurnya, dan Allah akan tahu kapan kalian harus bahagia. Bagaimana sih pengalaman Ibu udah selama 4 tahun Ibu menyelenggarakan sebagai koordinator penyelenggaraan KFI ini? Gimana sih kesan Ibu? Iya, dari awalnya kan kita tuh nggak paham gitu ya, nggak paham dengan dunia perfilman gitu. Jadi ketika disuguhkan ini kita punya program gitu, jadi mikir ya bagaimana ini ya gitu. Cuman kita harus harus kreatif juga gitu ya, harus kreatif. Gimana caranya kegiatan ini harus berlangsung dengan baik dan sukses gitu. Jadi kita awalnya itu Ibu kan penggiat film Aceh. Jadi kita duduk dengan anak-anak muda gitu kan. Iya, duduk dengan anak-anak muda yang memang mereka dunianya di perfilman gitu. Jadi situ banyak belajar. Ya, intinya kita memang harus belajar kan, apa-apa yang tidak bukan menjadi bagian dari skill kita gitu. Jadi dengan bantuan dari mereka, dengan beberapa pandangan yang mereka sampaikan, kita jalan. Pokoknya kegiatan harus ini. Makanya kita di situ Bu Bil itu kan mengambil ibrah itu hikmah, sesuatu yang tidak kita mampu untuk melaksanakan, tapi kita bisa mengajak orang lain, kita bisa belajar gitu. Biar bisa membanggakan orang gitu. Iya, kita menari orang. Kita harus belajar bagaimana acara ini jadi sukses gitu. Jadi dari situ udah lama-lama tahun kedua berjalan, kayaknya udah lancar. Udah senang aja gitu dengan dunia yang betul-betul harus jalan terus menerus. Iya, makanya kalau Kementerian Agama dia kan yang getol itu kan paling pendidikan, madrasah, zakat wakaf gitu kan. Tapi kalau film ini kan belum gitu. Iya. Jadi memang tahun-tahun ketika Bu Bil turun ke lapangan, termasuk ke Kota Lok Sumawe, Kemenak Kota Lok Sumawe, ada yang bertanya malah di kabupaten yang lain, emang Kementerian Agama membahas ya mengenai seni budaya? Oh iya gitu. Makanya selama ini kan mereka menganggap ya seni budaya itu cuma ada di dinas pariwisata gitu kan. Ternyata Islam aja kan mengatur gitu. Seni dalam Islam itu kan diatur sedemikian rupa gitu. Cuman kita tidak mampu untuk mengangkat nilai-nilai seni dalam Islam itu ke dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Itu makanya mungkin ketika duduk bareng dengan seni subdit Kementerian Pusat, kita coba mencari apa nih. Jadi seni itu tidak cuman ada sekedar ya seni gitu. Bagaimana Islam mengajarkan seni, mengaplikasikan seni itu dalam kehidupan sehari itu kan tidak monoton cuman sekedar penampilan kesenian gitu kan. Tapi kita mencoba untuk ayo dong gitu, rubah cara pola pikir gitu. Islam itu kan lebih luas gitu. Ajak aja siapa yang memang mampu untuk mengaplikasikan. Kadang ada orang yang ada bakat tapi nggak tahu di mana meluahkannya. Benar, iya. Jadi ketika ada program kita harus nyambut gitu. Bagaimana pelaksanaannya kita atur nanti kemudian. Jadi harus kreatif gitu kan. Jadi Bu Bil mau cerita. Kita kan dunia mama-mama gitu ya. Jadi kita juga jadi lebih lebih asik gitu kalau gaulnya itu dengan anak muda. Iya, jadi banyak belajar. Jadi makanya kita tidak boleh cukup dengan apa adanya gitu. Jadi terus asah diri. Kalau memang itu oke dengan kita, sesuai dengan hati nurani kita, itu pasti semuanya itu akan mudah. Jadi pengalaman Bu Bil tuh yang pertama ya, bergaul dengan anak muda itu kita asik gitu kan. Asik gitu. Jadi banyak ketika kita mentok gitu, tidak punya apa sih ini, pengen ada apa gitu, masukan, tapi ketika gaul sama mereka tuh kan pikirannya itu cemerlang gitu kan. Masih muda, apalagi
bakat-bakatnya itu memang karakteristiknya kaum generasi milenial itu kan dia punya banyak ide gitu, punya banyak ide yang tidak terpikirkan oleh kita, ada di mereka. Jadi itu kan setiap tahun peserta KFI ini kan berganti-ganti. Paling ada 1-2 orang yang memang getol setiap tahunnya itu memang ikut. Jadi dari awal itu peserta itu kita bisa mengirimkan Aceh itu ya, Aceh dapat nominasi 3 di nasional. Walaupun cuman maksudnya harapan di nasional itu harapan, tapi nggak apa-apa, udah naik ke tingkat nasional itu udah oke banget gitu. Nah itu, jadi makanya ketika itu kan jadi semangat gitu kan, semangat kayak Aceh udah masuk ke nasional gitu. Jadi di sana tuh Aceh digaung-gaungkan gitu, sampai mendapat tambahan alokasi anggaran karena memang bisa menghantarkan pegiat filmnya itu untuk tampil di nasional. Jadi yang kedua itu gitu juga, tapi cuma 1 yang masuk nominasi ke tingkat nasional itu 1. Yang tahun ketiga itu karena kita kan nih genrenya kan dokumenter. Jadi genre perfilman yang dilombakan di KFPI ini ya, Kementerian Agama itu ada 3 genre, dokumenter, fiksi, sama animasi. Jadi tahun ketiga itu pelaksanaannya itu dirubah genre, karena kalau dokumenter itu kan memang rata-rata memang pegiat film Aceh itu dokumenter gitu kan. Jadi kita coba untuk mengalih genre tahun ketiga itu sesuai dengan juknis dari pusat itu ganti genre animasi. Nah di situ agak sedikit terkendala gitu. Kenapa? Iya, karena di Aceh kita belum banyak pegiat film yang memang genrenya itu animasi. Gitu. Jadi agak sedikit down ya, maksudnya teman-teman juga di Kanwil agak sedikit down karena yang mendaftar itu cuma 5 orang. Cuma 5 orang. Jadi jadi ketika sampai di nasional juga waduh kenapa 5 orang gitu kan. Wah, Bu Bi kalau digitu kan jadi gimana ini, kita harus cari cara gitu. Ayo kumpulkan filmmaker Aceh yang memang dia lebih ke animasi. Jadi ada 1 pernah dengar nggak Sengklek Min? Tahu. Iya, jadi dia salah satu juri waktu kegiatan itu. Jadi dia itu merasa, wah gimana ini masih cuma 5 orang gitu. Makanya ayo dong buat komunitas gitu. Jadi mungkin kita punya banyak teman-teman yang berbakat, tapi tidak dikumpulkan dalam satu komunitas. Jadi dikembangkan, nggak tahu di mana ditaruh wadah. Iya itu. Jadi ketika Bobi ngumpul lagi nih, jadi ajak teman-teman tuh, kan rata-rata anak sekolahan tuh, ajak teman-teman gimana nih caranya, ayo dong kita buat suatu gebrakan gitu di Aceh ini belum, kita harus ada gitu. Nah kemudian terkendalanya masalah dana. Kalau misalnya Kanwil itulah sebenarnya kita tidak boleh ya apa-apa itu karena harus ada dana dulu, anggaran dulu. Seharusnya kalau kita kreatif, apapun yang kita mau kita jalankan aja dulu gitu. Kalau memang harus ya keluarin kocek sendiri ya oke gitu kan, yang penting kegiatannya berjalan. Iya, cuman ya setelah itu animasi berkurang peminatnya, kembali lagi ke genre dokumenter. Jadi untuk tahun ini sebenarnya ada usulan untuk buat genrenya fiksi. Jadi fiksi itu lebih peran gitu ya, drama peran gitu. Cuman kalau pusat itu ya terserah daerah. Kalau memang daerah punya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan genre itu fiksi ya welcome gitu, silakan gitu, nggak masalah. Jadi dokumenter untuk tahun ini boleh dokumenter, boleh fiksi. Di 2 Ibu ya berarti. Iya. Animasi nggak lagi. Terus maksudnya kan kenapa film pendek? Kalau dulu tahun 2022 itu kan dia tahu film pendek. Islamic Short Movie Competition gitu. Tapi tahun ini diubah tidak ada lagi pendek karena memang kalau durasinya 6-10 menit itu kan memang kategori film pendek gitu. Ya, kenapa film Islami misalnya filmnya cuma durasinya 6-10 menit? Karena memang kita pingin film itu dalam waktu yang singkat bisa mengemas pesan yang banyak, yang besar, maknanya yang dalam gitu ya, walaupun singkat dapat gitu kan. Dapat gitu. Apa sih yang kita kan kalau membaca ya jangan anak-anak muda lah, kalau kita aja kalau disuguhkan dalam
bacaan mungkin kan agak sedikit, aduh harus membaca gitu kan. Capek membaca. Tapi kalau disuguhkan dalam video yang cuma 5 menit, kayaknya itu lebih nyampe, pesannya itu lebih nyampe. Lebih terkesan. Iya, gitu. daripada misal harus ikut ini ada pengajian, ada kita harus duduk dengar, nggak zamannya lagi. Nah, jadi udah beda zaman. iya, makanya dikemas penyampaian pesan-pesan agama itu yang lewat film, lewat video gitu. Jadi lebih cepat ditangkap oleh masyarakat, terutama kaula muda. Nah, terima kasih Ibu sudah mampir ke podcast Sama-sama. Man Kota Los Sumawe. Mungkin nanti Ibu bisa mampir di lain kali, Insya mungkin di luar gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.